Sejak tidak menjabat sebagai wakil Jokowi, Yusuf Kala selalu terkesan berada di kubu yang anti Jokowi. Ketidaksukaan JK terhadap Jokowi dimulai dari rasa sakit hatinya. Tahun 2014, ketika rapat partai koalisi Pilpres dilakukan, dominan voter memilih menjadikan Jokowi sebagai presiden dan JK sebagai wakilnya. Meski dengan berat hati, JK akhirnya menerima takdir itu untuk kesekian kalinya menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Dibandingkan dengan SBY, Yusuf Kala lebih tunduk dan bisa hormat. Namun, saat menjadi bawahan Jokowi, JK terkesan membangkang dan protes. JK masih belum terima seorang mantan tukang kayu menjadi atasannya. Protes JK di tahun pertama mereka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, yaitu saat Jokowi ingin merampingkan kabinet dan mengurangi jumlah menteri. Kebijakan itulah yang langsung ditentang oleh Yusuf Kala, tetapi Jokowi tetap pada pendiriannya. Sejak protes pertama JK ditolak, disinilah kemudian ia mencoba untuk terus mendikte pergerakan politik Jokowi. Mulai dari narasi menakut-nakuti, menyebut bahwa Pilpres 2019 akan diisi oleh 4 paslon, hingga ramalannya yang mengatakan bahwa Jokowi sangat sulit untuk menang 2 periode. Semua analisa politik JK dipatahkan, bahkan satu pun tidak ada yang diizinkan Jokowi benar. Klimaksnya ketika Jokowi meminang Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Semua orang terkejut termasuk Yusuf Kala. Siapa yang menyangka seorang kakek berumur 76 tahun dan tidak punya partai serta surveinya selalu rendah tiba-tiba dipinang Jokowi. Dari sinilah JK sadar bahwa Jokowi tidak bisa didikte dengan rumus politik subuh hari. Yusuf Kala masih penasaran dengan hitung-hitungan politik yang dipakai Jokowi. Di tahun 2024 ini, sutradara memberikan 2 opsi dalam drama politik penentuan raja, yaitu protagonis dan antagonis. Semua politikus bahkan rakyat diberikan tiket untuk memilih peran mana yang mau mereka mainkan. Yusuf Kala mengambil peran antagonis. Ia bergabung di kubu Anies Baswedan yang membawa slogan perubahan dengan tujuan agar lebih bebas membaca pergerakan Jokowi. Yusuf Kala masih penasaran tentang kapan dia pecah telur dalam mendikte pergerakan Jokowi. Kali ini, JK tidak mau bermain dengan polos. Ia memainkan strategi lempar pancing, yaitu melempar umpan untuk melihat reaksi Jokowi. Momentum untuk menjatuhkan dan mengkritik Jokowi sudah tepat ketika Gibran diloloskan menjadi wakil Presiden Prabowo dengan sejumlah pelanggaran konstitusi. JK menyebut presiden jangan ikut campur dalam kampanye politik. JK melempar umpan, kalau mau kampanye silahkan ambil cuti. Sayangnya, umpan itu tidak disambut Jokowi. Dia diam. Percobaan kedua soal bansos. JK melempar umpan kepada Jokowi dengan kalimat, "Presiden boleh bagi-bagi bansos asalkan dipantau Menteri Sosial, Tri Risma Harini." Jokowi tidak menyebut umpan itu karena Jokowi sadar Tri Risma Harini merupakan kader PDIP yang kalau diikutkan dalam rombongan bisa jadi mata-mata Megawati. Solusinya agar kegiatan itu tidak dipolitisasi, Jokowi menulis dalam karung bantuan sosial itu disponsori oleh Istana Negara. Puncaknya ketika buzzer membangun sebuah narasi bahwa Ahok adalah kuda putih dan Jokowi akan hadir di kampanye akbar Prabowo Subianto tanggal 10 Februari 2024 pun tak bisa memancing Jokowi. Justru secara tegas, Jokowi memberikan pernyataan bahwa ia tidak akan berkampanye dan akan netral selama proses Pilpres ini. Pak, yang tanggal 10 ini kan hari terakhir kampanye, Pak. Ada kabar Bapak mau ikut kampanye, gimana Pak? Tanggapannya. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa
Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab, tidak. Saya tidak akan berkampanye. Jika saja Jokowi terjebak dan salah berucap, maka seluruh sivitas akademik, mulai dari rektor, dosen, mahasiswa, hingga budayawan yang sudah didoktrin dan dibayar oleh kubu 01 dan 03, pasti akan melakukan kerusuhan. Dan di sini, Jokowi bisa mencium aroma busuk itu. Dia punya intelijen yang mengumpulkan informasi tentang apa yang bakal terjadi jika ia hadir di kampanye Prabowo tanggal 10 Februari. Pada intinya, pihak antagonis yang ditunggangi oleh Yusuf Kalla telah kehilangan banyak uang untuk melakukan kerusuhan besar. Tetapi agenda itu sepertinya tidak akan terlaksana. Senioritas Yusuf Kalla di politik ternyata belum mampu untuk mendikte dan menghitung langkah politik Jokowi. Cepat atau lambat, JK akan sadar kalau Jokowi adalah ahli politik matematika yang selalu punya cara untuk keluar dan menuntaskan masalah. Kira-kira kapan JK akan pecah telur mendikte pergerakan politik Jokowi? Tulis pendapat kalian di komentar, and see you next video. Bye-bye.